perolehan aktiva tetap. Jadi aktiva tetap menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan menurut PSAK, aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian salah satu cara perolehan aktiva tetap adalah dengan cara pembelian. Di sini contoh perhitungannya yaitu pada 1 Januari 2008 PT Sasa membeli aset tetap sebesar 200 juta rupiah belum termasuk PPN. Jadi jurnalnya itu pada tanggal 1 Januari di debitnya ada aset tetap sebesar 200 juta rupiah, kemudian PPN masukan sebesar 20 juta rupiah, dan juga di kreditnya ada kas sebesar 220 juta rupiah. Nah, jika PT Sasa bukan merupakan PKP, maka jurnalnya akan berubah menjadi 1 Januari di debit aset tetap sebesar 220 juta rupiah dan di kreditnya ada kas sebesar 220 juta rupiah. PPN masukannya tadi menjadi penambah harga perolehan aktiva tetapnya. Kemudian cara perolehan aktiva tetap yang kedua yaitu ada sewa guna usaha, di mana menurut Nasution 2003 leasing berasal dari kata lease yang berarti sewa. Kemudian menurut Baridwan 1982, leasing adalah suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik atau alat-alat, tanah atau aktiva yang didepresiasi atau kedua-duanya yang umumnya mempunyai jangka waktu tertentu. Pihak-pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian ini adalah lessor atau si pemilik aktiva yang bersangkutan atau yang menyewakan aktiva. Kemudian yang kedua yaitu lease yang memanfaatkan leasing yang bersangkutan atau yang menyewa aktivanya. Selanjutnya yaitu contoh soal. Pada tanggal 1 Juli tahun 2011, PT Tani Maju membeli sebuah mesin pembajak sawah dengan harga perolehan sebesar 35 juta dengan umur ekonomis diperkirakan 4 tahun dengan nilai sisa pada akhir umur ekonomis sebesar 5 juta. Mesin didepresiasi dengan metode garis lurus. Pada tanggal 1 April tahun 2014, mesin ditukar dengan mobil seharga 15 juta, di mana pada saat pertukaran tersebut diketahui harga pasar mesin yaitu sebesar 15.375.000 dan dari pertukaran tersebut perusahaan menerima uang kas sebesar 125.000. Maka buatlah jurnal pertukaran mesin tersebut. Adapun jawabannya, yang pertama itu menghitung akumulasi depresiasi mesin dari 1 Juli tahun 2011 sampai dengan 1 April tahun 2014. Maka perhitungannya untuk tahun 2011 yaitu 6/12 dikali dalam kurung 35 juta dikurang 5 juta lalu dibagi 4 yang hasilnya yaitu 3.750.000. Lalu untuk tahun 2012 yaitu 12/12 dikali 35 juta dikurang 5 juta dibagi 4, maka dapat hasilnya itu 7.500.000. Lalu yang selanjutnya untuk tahun 2013 yaitu 12/12 dikali 35 juta dikurang 5 juta dibagi 4, maka dapat hasilnya 7.500.000. Nah, untuk yang tahun 2014 hanya sampai tanggal 1 April itu perhitungannya 3/12 dikarenakan bulan Januari, Februari, Maret. Jadi hanya 3 bulan, maka 3/12 dikali 35 juta dikurang 5 juta dibagi 4, maka dapat hasilnya yaitu 1.875.000 ditambah 20.625.000. Maka nilai buku mesin yaitu harga perolehan mesin tadi 35 juta dikurangi akumulasi depresiasi mesin sebesar 20.625.000, maka dapat hasilnya 14.375.000. Nah, adapun laba atau rugi dari pertukaran tadi yaitu harga pasar mobil diketahui sebesar 15.375.000. Nilai buku mesin itu diketahui 14.375.000. Maka dikurangkan dapatlah laba pertukaran mesinnya sebesar 1 juta.
Adapun harga perolehan mobil yaitu perusahaan menerima tambahan kas atas pertukaran dari harga pasar aktiva yang diserahkan dikurang kas tambahan, maka dapat 15.375.000 dikurang 125.000, hasilnya yaitu 15.250.000. Maka jurnal yang diperlukan pada 1 April 2014 yaitu beban depresiasi mesin sebesar 1.875.000 di sebelah debit dan akumulasi depresiasi mesin sebesar 1.875.000 di sebelah kredit. Jurnal lainnya, kas sebesar 125.000 di sebelah debit, mobil sebesar 15.250.000 di sebelah debit, dan akumulasi depresiasi mesin sebesar 20.625.000 di sebelah debit, dan mesin sebesar 35 juta di sebelah kredit, dan laba pertukaran mesin sebesar 1 juta di sebelah kredit. Selanjutnya hibah. Dalam perolehan secara hibah, bantuan dan sumbangan secara langsung dihubungkan dengan perlakuan akuntansi pajak terhadap aset tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga taksiran dengan mengkreditkan akun modal yang berasal dari sumbangan atau modal donasi. Modal donasi dari sisi akuntansi pajak mengacu pada pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut contoh hibah. Bentuk aset yang dihibahkan berupa kendaraan, harga perolehan sebesar 100 juta, akumulasi penyusutan sebesar 60 juta, nilai buku 40 juta, harga pasar 55 juta. Nah, jika aset yang dihibahkan memenuhi syarat pasal 4 ayat 3, maka jurnalnya biaya hibah sebesar 40 juta, akumulasi penyusutan sebesar 60 juta itu di sebelah debit semua, dan kendaraan di sebelah kredit sebesar 100 juta. Jurnal kepada pihak pemberi hibah. Nah, selanjutnya jurnal kepada pihak penerima hibah, maka kendaraan sebesar 40 juta dan modal hibah sebesar 40 juta. Jika aset yang dihibahkan tidak memenuhi syarat pasal 4 ayat 3, maka jurnal yang dibuat kepada pihak pemberi hibah yaitu biaya hibah sebesar 55 juta, akumulasi penyusutan sebesar 60 juta, kendaraan sebesar 100 juta, keuntungan dari hibah 15 juta. Keuntungan dari hibah ini dapat kita ketahui dari harga pasar sebesar 55 juta dikurang nilai buku sebesar 40 juta. Nah, jurnal yang dibuat oleh pihak penerima hibah yaitu kendaraan di sebelah debit sebesar 55 juta dan penghasilan hibah di sebelah kredit 55 juta. Penyusutan aktiva tetap. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harga tetap berwujud. Untuk menghitung besarnya penyusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu pertama, harta berwujud yang bukan berupa bangunan, dan yang kedua, harta berwujud yang berupa bangunan. Contohnya adalah sebagai berikut. PT Agri Jaya pada bulan Juli 2009 membeli sebuah alat pertanian yang mempunyai masa manfaat 4 tahun seharga 1 juta rupiah. Penghitungan penyusutan atas harta tersebut adalah sebagai berikut. Alternatif 1, menggunakan metode garis lurus. Penyusutan pada tahun 2009, 6/12 dikali 25% dikali 1 juta rupiah. Hasilnya sama dengan Rp125.000. Penyusutan pada tahun 2010, 25% dikali 1 juta rupiah sama dengan Rp250.000. Penyusutan pada tahun 2011, 25% dikali 1 juta rupiah, hasilnya
Rp250.000. Penyusutan tahun 2012, 25% dikali Rp1.000.000 hasilnya sama dengan Rp250.000. Penyusutan tahun 2013, sisanya itu disusutkan sekaligus, sama dengan Rp125.000. Contoh kedua, alternatif 2, metode saldo menurun. Penyusutan tahun 2009, 6/12 dikali 50% dikali Rp1.000.000 hasilnya sama dengan Rp250.000. Penyusutan pada tahun 2010, 50% dikali Rp1.000.000 dikurang Rp250.000. 50% dikali hasil dari pengurangan Rp1.000.000 dikurang Rp250.000. Hasilnya adalah Rp375.000. Penyusutan pada tahun 2011, 50% dikali Rp750.000 dikurang Rp375.000. 50% dikali hasil dari pengurangan Rp750.000 dikurang Rp375.000. Hasilnya adalah Rp187.500. Penyusutan pada tahun 2012, 50% dikali Rp375.000 dikurang Rp187.500. 50% dikali hasil dari Rp375.000 dikurang Rp187.500. Hasilnya adalah Rp93.750. Penyusutan pada tahun 2013, sisanya itu disusutkan sekaligus. Hasilnya sama dengan Rp93.750. Pengalihan aktiva tetap. Nilai perolehan atau pengalihan aset 1 pasal 10 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang PPh berlaku nilai sesuai nilai wajar atau harga pasar untuk perolehan yang dipengaruhi hubungan istimewa. Kedua, tukar menukar harta. Ketiga, perolehan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan usaha kecuali ditentukan lain oleh Menku. Yang keempat, pengalihan selain dalam bentuk sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah, atau hibah kepada keluarga dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial sesuai ketentuan Menteri Keuangan. Yang kelima, pengalihan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Contohnya, Bus Hino nilai buku sebesar 650 juta, akumulasi depresiasi 300 juta rupiah, nilai wajar 425 juta. Bus MB nilai buku sebesar 725 juta, akumulasi depresiasi 325 juta, dan nilai wajar 375 juta rupiah. Bagaimanakah penentuan nilai perolehan atau pengalihan serta pengakuan keuntungan atau kerugian yang dilakukan untuk setiap transaksi berikut? Bus Hino dan MB dialihkan akibat penggabungan PT pemilik. Nilai perolehan dicatat PT baru sama dengan nilai wajar sebesar 425 juta Bus Hino dan 375 juta Bus MB. PT Maha mengakui keuntungan senilai 425 juta dikurang 650 juta dikurang 300 juta rupiah sama dengan 75 juta rupiah. PT Jonggring mengakui kerugian senilai 375 juta dikurang 725 juta dikurang 325 juta sama dengan 225 juta rupiah.